Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa supaya teman-teman ada di dalam kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan ada begitu banyak dinyatakan kepada manusia. Tapi yang terpenting di atas segalanya adalah manusia bisa selamat. Artinya selamat dari tangan setan. Selamat dari kematian. Selamat itu artinya bisa pulang ke surga. Itulah yang paling penting. Karena kalau hanya selamat di dunia ini, itu tidak terlalu esensi di dalam hidup ini. Banyak orang di dunia ini mungkin punya pasukan untuk menjaga, punya bodyguard, punya ajudan, punya asisten. Tapi itu tidak penting karena yang namanya kerajaan maut atau iblis itu sangat dengan mudah bisa membunuh manusia. Banyak orang tadinya kelihatan baik-baik saja, tapi tiba-tiba langsung game over, langsung mati. Nah, ini yang menjadi persoalan besar di dalam hidup manusia. Kalau seandainya manusia mati, kalau manusia belum di dalam Tuhan, belum ketemu Tuhan, maka manusia langsung diterkam setan, dibawa ke alam maut. Betapa mengerikan hidup manusia. Dan ada begitu banyak orang yang mengatakan kalau sudah masuk neraka nanti dipindahkan ke dalam surga. Itu cerita dongeng. Tidak ada cerita kayak begitu orang sudah masuk dalam neraka bisa dipindahin ke surga. Ya, kalau sudah masuk neraka bisa dipindahin ke surga, tidak perlu ada ibadah. Tidak perlu ada nabi diutus. Tidak perlu ada rasul diutus. Untuk apa mereka menyampaikan berita Injil, berita kebenaran? Untuk apa mereka memberitakan tentang Tuhan? Toh juga orang nanti kalau sudah masuk neraka kan bisa dipindahkan. Jadi itu adalah dongeng tingkat tinggi. Itu adalah satu hal yang membodohi, di mana setan memasukkan pikiran-pikiran yang tidak benar di dalam hidup manusia. Akhirnya manusia terjebak dengan hal-hal seperti itu. Bagian-bagian lain yang dimunculkan, yang disampaikan setan di dalam pikiran manusia, yang terus disuarakan setan di dalam pikiran manusia adalah masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, masa Tuhan mati di kayu salib. Nah, ini adalah sebuah bentuk penyesatan, sebuah bentuk kebodohan karena memang manusia mau saja dibodohi setan. Seharusnya kalau manusia mau berpikiran lebih cerdas, mempelajari fakta-fakta sejarah, mempelajari dari awal kehidupan dan proses bagaimana Tuhan berinteraksi dengan manusia, maka saya percaya manusia tidak gampang dibodohi dan tidak akan disesatkan seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya berdoa buat siapapun Anda, kiranya kebaikan Tuhan turun dan mengambil selubung atau selaput yang menutupi mata kita sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan yang benar. Sama seperti dengan Israel yang ada di Timur Tengah sana. Mereka tidak kenal Tuhan, sekalipun mereka disebut bangsa Israel. Mereka tidak kenal Tuhan sekalipun mereka disebut ahli Taurat. Karena ada selubung, ada selaput di mata mereka yang membuat mata mereka tertutup. Tuhan berdiri di depan mereka, tapi mereka nggak kenal. Bahkan mereka mengira bahwa Tuhan adalah setan. Itulah bagaimana penyesatan-penyesatan yang terjadi. Nah teman-teman, kami rindu agar bisa terus berbagi dan kami berharap tayangan-tayangan yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat. Bisa membangun kehidupan teman-teman di dalam satu kebenaran dan membuat Anda bisa masuk ke surga. Karena hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Oke,
Pada sore hari ini kita akan kembali dengar kesaksian dari seorang narasumber, bagaimana beliau tadinya adalah orang yang berlatar belakang pendidikan yang bertentangan dengan iman Kristen. Karena beliau dididik di pesantren. Beliau adalah orang yang bukan kaleng-kalengan di dalam imannya. Dia dididik dan diasah sedemikian rupa dengan pengetahuan-pengetahuan agama dan mempunyai ilmu. Tapi yang luar biasanya Tuhan mengasihi dan Tuhan datang menyelamatkan beliau, sehingga bagaimana sekarang beliau bukan saja menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, beliau banyak memenangkan jiwa. Banyak memenangkan jiwa dari seberang, dari orang antikris, dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan menjamah dan menyelamatkan hidupnya. Oke, kita sambut narasumber kita, Bapak Karmidi. Karmidi Dahlan Mintohas. Selamat sore Pak Karmidi. Selamat sore Bapak Pastor Yusuf Manubulu. Ya. Selamat sore, salam hormat dari kami Jawa Tengah Pak. Salam. Oke, salam hormat juga Pak. Apa kabar nih Pak Karmidi? Iya Pak, kami baik Pak. Luar biasa, Puji tetap Tuhan. semangat ini Pak. Iya. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak Karmidi, di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah pelayanan yang saya lihat begitu giat untuk memberitakan tentang Injil Tuhan. Dan pada sore hari ini mengambil kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di dalam link ini. Bagaimana teman-teman bisa mengenal dan bisa mendengar apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Bagaimana Pak Karmidi adalah seorang yang sangat fanatik, sangat ekstrim, bahkan tergolong radikal karena pernah merusak gereja. Ya, tapi justru sekarang Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan Yesus itu bukan manusia, teman-teman. Makanya Tuhan Yesus itu tidak marah-marah sama Pak Karmidi. Pak Karmidi ini pernah rusak gereja, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Kalau hanya kelas manusia, hanya kelas nabi atau hanya kelas rasul, telinganya bisa merah, telinganya bisa panas itu kalau di rumah ibadah dibakar. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak datang kemudian menghajar seorang Karmidi karena telah melakukan perusakan, penistaan, penodaan terhadap kekristenan. Tapi Tuhan Yesus malah menunjukkan kasih-Nya. Dan sekarang Pak Karmidi adalah orang yang berterima kasih kepada Tuhan, sehingga beliau justru menjadi penginjil, memberitakan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Oke teman-teman, saya pikir saya tidak usah terlalu panjang lebar, karena beliau akan menceritakan sendiri bagaimana beliau dididik di pesantren, dan pemahaman-pemahaman apa saja yang diterima di dalam didikan imannya yang sebelumnya, dan bagaimana beliau bisa mengenal Tuhan, dan kemudian bagaimana semua itu bisa berubah total, dan sekarang justru banyak memenangkan jiwa dari orang-orang seberang. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Karmidi. Silakan Pak. Haleluya. Terima kasih sebelumnya waktu yang sudah diberikan kepada saya, Bapak Pastor Yusuf. Sebelum semuanya yang ada di live streaming ini dan juga yang ada di tayangan ulang kemudian hari, salam hormat dari saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pastor Yusuf Manubulu tadi, bahwa saya juga merasakan tidak mungkin jikalau saya ini bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara.
di mana kalau melihat dari latar belakang saya, Bapak Saudara, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, Bapak Saudara, kemustahilan adanya, Bapak Saudara. Mustahil, Bapak Saudara. Karena apa? Baru setelah saya mengenal Tuhan, Bapak Saudara, dan saya ambil bagian pelayanan di ladang Tuhan, saya mengingat satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, di situ, di saat ada pengharapan yang daripada Tuhan, dan di situ baru ada keberanian untuk menyatakan, untuk menyampaikan. Keberanian itu baru di ayatnya yang ke-13, baru disingkapkan pemikiran kita, disingkapkan iman kita ini percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini terjadi, Bapak Saudara. Saya alami, Bapak Saudara, di mana saya dulu sama sekali punya harapan atau berpikir aja tidak, Bapak Saudara. Saya menjadi orang Kristen atau saya menjadi pengikut Kristus. Berpikir atau bahkan tidak, Bapak Saudara. Apalagi menjadi pengikut, apalagi, Bapak Saudara, menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada, Bapak Saudara. Karena kalau saya runut, Bapak Saudara, sejarah historis saya, Bapak Saudara, di tempat kelahiran saya, tidak ada satu orang pun, Bapak Saudara, yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Saudara. Inilah kisah saya, Bapak Saudara. Haleluya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya dilahirkan seperti kawan-kawan yang lain, Bapak Saudara. Saya dilahirkan dari keluarga menurut saya, Bapak Saudara, keluarga yang sangat taat. Karena apa, Bapak Saudara? Karena dari simbah saya punya anak, Bapak Saudara, punya putra dan putri bahkan tahun 80-an, Bapak Saudara. Simbah saya ini memerintahkan atau bahkan mengarahkan putra-putrinya untuk mengikuti rukun ataupun kewajiban yang diarahkan oleh agama pada waktu itu, Bapak Saudara. Dibuktikan tahun segitu, Bapak Saudara, putra-putri dari simbah saya ini bisa naik haji, Bapak Saudara. Pada waktu itu naik hajinya naik kapal 40 hari 40 malam. Itu cerita yang didapat saya semasa kecil saya, semasa remaja saya tanyakan kepada bule, Pak Lek dan bapak saya, Bapak Saudara. Itu salah satu yang menginspirasi saya bahwa tidak salah, Bapak Saudara. Saya di masa kanak-kanak saya, seingat saya sebelum sekolah SD, Pak Saudara, tapi pada waktu kecil saya itu belum ada TK. Seingat saya tidak sekolah TK, Pak Saudara. Saya SD. Tapi sebelum saya dimasukkan di SD, Pak Saudara, sebelum saya melanjutkan SD, saya sebelum sekolah, Pak Saudara, saya sudah masuk sekitar usia 6 tahun, Pak Saudara. Saya dimasukkan di salah satu pendidikan agama, Pak Saudara. Kalau Pak Yusuf tadi sampaikan bahasa bahasa gaulnya, ya, masuk pesantren, kira-kira itu. Saya alami, Pak Saudara, sampai SD lulus, ya, saya masih ingat betul bahwa yang diajarkan, ya, seperti biasa, hal-hal yang sehari-hari masa kanak-kanak saya ini diarahkan oleh orang tua saya ataupun simbah saya, Pak Saudara. Tetapi di saat saya dimasukkan ke salah satu pendidikan agama tersebut, Bapak Saudara, menurut saya sangat disiplin, sangat disiplin, Bapak Saudara. Di situ di saat jam, maaf kata, beribadah untuk sembahyang, untuk sholat, sebelum ya tong, Bapak Saudara, sebelum tong, Bapak Saudara, kita harus sudah siap-siap, Bapak Saudara. Kalau sudah masanya, maaf kata, sembahyang ataupun sholat, Bapak Saudara, masih keluyuran, masih jalan-jalan, Bapak Saudara, saya ingat betul bahwa ya tidak sedikit teman ataupun saya juga ngalami, Bapak Saudara,
untuk penyesuaian di mana sebelum saya ini belum masuk ke pendidikan tersebut, kena gantol leher saya agar supaya bisa mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan dengan tepat waktu, Mbak Syara. Itulah yang membuat saya semakin teguh. Bahkan semakin belajar ternyata memang betul di dalam pendidikan tersebut memang harus butuh konsekuen, ya butuh komitmen yang tinggi. Saya lakukan, ya tidak hanya bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, Mbak Syara, tahun berganti tahun, Mbak Syara. Bahkan saya ingat Bapak Ibu Syara, yang sangat mengetahui para guru yang mendidik saya diarahkan, seingat saya itu ada 2 fak. Fak yang pertama saya diarahkan untuk mempelajari, mendalami cara membaca. Cara membaca yang benar dan bagus, bahkan merdu, yang disebut dengan tilawatil Quran, Mbak Syara, kalau pada waktu itu. Itu saya belajar juga bertahun-tahun, Mbak Syara. Dan akhirnya menurut ukuran saya, di saat saya sudah bisa untuk melakukan apa yang diajarkan oleh guru pembimbing saya, dibuktikan saya ditampilkan bahkan pada tahun itu saya berhadapan ataupun bersama-sama untuk bertanding juga seusia yang lebih tua daripada saya, tetapi pada tahun itu saya merasakan sukacita yang besar karena saya bisa mengalahkan teman-teman saya atau bahkan senior-senior saya pada waktu itu, dan akhirnya saya bisa menjadi ataupun menjuarai, Mbak Syara. Dan di titik itu setelah saya menjuarai, saya mendapat hadiah, dan saya juga, saya ingat saya diarak, dinaikkan kuda, saya berkeliling kampung, Mbak Syara. Ya, diunggul-unggulkan, dielulukan bahwa saya ini yang menang, kira-kira itu, menjuarai, kira-kira itu. Sepulang dari itu, ya, itu disebut yang menjuarai itu disuruh kataman, kira-kira seperti itu. Dan saya lakukan, Mbak Syara. Dan di titik itu saya bangga. Jujur saya bangga, Mbak Syara. Karena saya satu-satunya putra dari bapak saya, ibu saya ini yang laki-laki saya, Bapak Syara. Saya juga merasakan bahwa ada salah satu keberhasilan di masa anak-anak saya, ya di masa remaja saya mengalami sukacita pada waktu itu, senang, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya saya semakin gairah lagi untuk belajar, ya gairah lagi untuk belajar, Pak Syara. Dan singkat cerita, saya juga diarahkan fak yang kedua, ya, untuk ilmu tentang berdakwah, kira-kira seperti itu. Dan saya nikmati dan saya buktikan juga, maaf kata, ya, mendalami dan juga ikut ditampilkan oleh guru pembimbing yang menangani saya pada waktu itu, dan sangat memuaskan kalau menurut saya, Pak Syara. Singkat cerita, Bapak Ibu Syara, di saat saya belajar, di saat saya mendalami, di mana itu menjadi, menurut saya, menjadi pemikiran kami yang saya masukkan di dalam pikiran saya, 2 fak itu, Pak Syara. Tetapi yang paling elegan kalau menurut saya pada waktu itu, yang paling saya sukai, Pak Syara, ya, tentang yang dakwah itu, Pak Syara. Dan akhirnya di masa remaja saya, Bapak Ibu Syara, saya mencari referensi, ya, kalau dulu saya nggak tahu, kalau sekarang tahu kalau referensi itu ternyata, ya, mencari, ya, para pendakwah-pendakwah. Kalau pada waktu itu, ya, saya temukan ada beberapa sebetulnya, ya, ada beberapa pendakwah yang sangat menginspirasi saya. Tapi pada petang ini saya sampaikan, saya sangat terinspirasi dengan pendakwah yang sangat luar biasa pada waktu itu, yang intinya, Pak Syara, mengajarkan atau bahkan sering mengajarkan bahwa, ya, di dalam pidatonya, di dalam khotbahnya itu selalu membentengi keyakinannya itu, keyakinan yang paling benar, Pak Syara. Salah satunya, jikalau ada agama lain yang kepingin masuk dengan cara-caranya agama yang lain itu, ya,
Pendakwa itu tetap membentengi dengan kalimat atau bahkan maaf kata dengan agama yang lain. Mungkin ada yang agama yang saya imani pada waktu itu pindah ataupun bergeser keyakinan yang lain, kita bentengi masih betul Pak Saudara khotbahnya. Ya, jangan sampai ya untuk umat untuk pindah agama atau percaya kepada Yesus Kristus yang kafir yang diperanakkan diperanakkan dari rahim seorang manusia, padahal ada dengan ketegasan bahwa di kitab yang saya baca pada waktu itu Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, di titik itu Bapak Saudara menginspirasi saya bahwa di saat saya ini ambil pelajaran ataupun yang saya masukkan di pikiran saya ini ya menjadi semakin menggelora, semakin pertanggungjawaban saya ini sebagai anak laki-laki satu-satunya dari orang tua saya ini semakin berani untuk dasar-dasar yang saya dapat semenjak saya ini menempuh ataupun semenjak saya ini di sekolahan Pak Saudara. Lalu saya juga bertumbuh seperti biasanya. Saya masuk sekolah SLTP ya. 3 tahun saya juga di lingkungan pondok pesantren pula ya, di lingkungan ya tempat di mana saya ini dididik sampai ya kelas 1 SMA saya juga masih di lingkungan tersebut dan akhirnya di kelas 2-nya Saudara. Ya, di kelas 2-nya saya mulai goyah. Tetapi menuju goyah Bapak Saudara, sekali lagi yang saya lakukan pada waktu iman saya percaya kepada yang saya imani pada waktu itu, saya mengikuti ya perintah-perintah ataupun arahan-arahan dari guru pembimbing saya ya, seperti seperti sembahyang, seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, puasa atau bahkan sholat sunnah, sholat tahajud, atau bahkan maaf kata ya berpuasa ya itu kita lakukan Bapak Saudara ya. Di titik itu Bapak Saudara, setelah saya tadi sampaikan bahwa mendapat pelajaran atau mendapat referensi, kalau sekarang ini ya mendapat referensi dari pengkhotbah yang sangat menginspirasi saya ini Bapak Saudara ya. Di situ saya semakin mengimani betul-betul bahwa agama saya ini agama yang paling benar. Ya. Selain agama yang saya yakini itu adalah salah, atau bahkan saya sendiri maaf kata saya tidak segan-segan bahwa agama selain yang saya imani pada waktu itu kafir, Bapak Saudara. Salah, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya mulai mulai di masa remaja saya ini seperti yang disampaikan Pak Yusufan dulu tadi ya, saya mulai berani ya mempertahankan iman saya. Saya semakin berani membela agama yang saya anut pada waktu itu. Saya buktikan kalau pada waktu remaja saya kelas 1 SMA, kelas 3 itu di daerah dusun, desa di mana saya lahir, ya belum ada gedung gereja. Belum ada, tetapi di lingkungan luar desa ada 2 seingat saya. Itu pun dengan membentengi dengan dalih yang saya imani itu saya anggap Bapak Saudara, saya anggap itu membahayakan dari keimanan yang saya imani pada waktu itu Bapak Saudara. Saya berusaha keras. Menyalahi ataupun merusak ya, ataupun mengambil properti ya, seperti daun pintu, seperti daun jendela, seperti kursi-kursi ya, saya sengaja saya ambil, saya sengaja saya rusak, bahkan saya buat untuk membakar itu telo gitu loh ya, kira-kira seperti itu. Itu saya Bapak Saudara. Di titik itu Bapak Saudara, saya semakin semangat lagi. Saya semangat lagi dan akhirnya saya juga mencari orang-orang yang nyanyi-nyanyi, orang-orang yang arahnya maaf kata ya memuji Yesus. Saya cari Pak Saudara.
Dan akhirnya saya temukan beberapa rumah yang saya cari pada waktu itu, ya saya lempari dengan batu, saya lempari dengan kotoran kerbau pada waktu itu, Pak Saudara. Dan saya nikmati, Pak Saudara, itu. Saya nikmati untuk menyalahi. Saya nikmati untuk merusak. Saya ada kebanggaan tersendiri karena menurut saya, Pak Saudara, itu bagian daripada jihad yang saya imani, ya, bagian dari mempertahankan, menjaga agama Tuhan, agama Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu yang saya imani, Pak Saudara. Itu bagian yang saya imani pada waktu itu. Ya, singkat cerita, itu saya lakukan, Pak Saudara, bukan hanya maaf kata 1 bulan 2 bulan, tidak, Pak Saudara. Seingat saya tahun berganti tahun, seingat saya lebih daripada 2 tahun, Pak Saudara. Dan akhirnya mau maju ke 3 tahun, ke arah 4 tahun itu saya rusak, Pak Saudara. Di kampung dusun yang desa yang saya tinggali itu mulai ada masuk, Pak Saudara. Dan di situ saya juga lakukan hal yang sama. Saya juga berusaha keras untuk merusak properti. Saya berusaha keras untuk mengambil properti yang ada di gereja tersebut. Di masa remaja saya itu, Pak Saudara, saya sudah mulai berani. Saya sudah berani merusak, ya. Karena pada waktu itu seingat saya ini bagian daripada mempertahankan iman saya dan juga untuk menjaga agar supaya agama lain itu enggak masuk, Pak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, dan akhirnya saya lakukan, ya tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi bertahun-tahun, bahkan tadi saya ingat ya sekitar 3 tahunan lah, Bapak Ibu Saudara. Dan di titik saya lakukan itu, Pak Saudara, beberapa kali saya melihat di saat saya melakukan itu, Pak Saudara, saya berusaha merusak, ya, saya berusaha melempari batu. Orang yang ada di dalamnya ataupun gedung gereja pada waktu itu kan saya nggak tahu gereja bentuknya kayak apa, saya nggak tahu. Saya ingat saya buat nyanyi-nyanyi gitu, ya, tidak ada yang nangkap saya, ya, tidak ada yang ngejar saya, Pak Saudara. Dan herannya, ya, di sekitar lingkungan tersebut juga tidak meneriaki saya ini merusak atau bagaimana, tidak, Pak Saudara. Nah, tetapi yang membuat saya heran, Pak Saudara, di saat saya mendengar, ya, di rumah-rumah di saat saya ganggu pada waktu nyanyi-nyanyi, Pak Saudara, ya, beliau-beliau yang nyanyi-nyanyi itu juga tidak meneriaki saya ini sebagai pengganggu, Pak Saudara. Ya, dia malah maaf kata berdoa, ya, memuji ya Tuhan, ya. Pada waktu itu saya nggak tahu, ya, tahunya kalau nggak Allah Subhanahu wa taala ya nggak Tuhan, kira-kira seperti itu, ya. Akhirnya cukup, ya, 3 tahun itu saya mengalami frustasi, Pak Saudara, mengalami jenuh, Pak Saudara. Dan akhirnya, ya, seingat saya itu sampai saya keluar sekolah itu, ya, saya sudah tidak merusak, ya, tetapi saya mulai frustasi. Ya, saya mulai merenungkan, ternyata apa yang aku lakukan ini benar tidak? Ini yang diperintahkan oleh Gusti Allah Ta'ala, Bapak Saudara. Betul tidak? Saya gitu. Akhirnya saya renungkan, Bapak Saudara. Tetapi sebelum saya renungkan, Bapak Saudara, saya sempat, ya, di masa merusak itu, Bapak Saudara, saya bergaulan bebas, ya, bersama teman-teman yang ada di perapatan, yang ada di pertelon, yang ada di jalan-jalan, Bapak Saudara. Dan akhirnya di saat saya merusak itu memang tujuan saya merusak, saya fokuskan, ya, untuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena pandangan saya orang Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang menjadi agama Kristen, ya, dia kafir, pandangan saya itu pada waktu itu. Makanya saya dengan keras
Walaupun saya dengan berusaha ya di jalan-jalan ya, saya merusak dan saya juga ya bergaulan bebas di jalan itu. Ya, dan akhirnya saya frustasi, Bu Sarah. Ya. Ya, frustasi. Frustasi sama doyong-doyong minum minuman keras. Ya, minum minuman keras dan juga apa namanya itu menyalahi orang banyak pada waktu itu seingat saya. Tinggalnya jarang pulang pada waktu itu, sering di perapatan, di pertelon, Bu Sarah. Dan akhirnya di saat saya frustasi itu saya diingatkan hal yang Tuhan di dalam hidup saya. Ya, di saat itu saya mulai apa namanya itu mencari lagi, bertanya lagi kepada Tuhan yang saya sembah lewat saya sembah yang pada waktu itu. Ya, saya kembali lagi. Setelah kembali lagi, akhirnya saya juga apa namanya ini terinspirasi, Bapak Saudara, terinspirasi dengan apa namanya Tuhan itu menciptakan dunia ataupun isinya itu memang betul-betul Tuhan, Bapak Saudara. Betul-betul Gusti Allah. Makanya saya harus kembali lagi kepada Gusti Allah. Itu Pak Saudara. Saya semakin apa? Saya jujur aja, saya kepengen mencari pengajaran yang saya imani pada waktu itu. Ya, agama Muslim pada waktu itu saya kembali lagi. Nah, maaf kata saya menjadi apa namanya itu agak baik. Tidak merusak lagi, ingatkan ya, seperti ciptakan semua yang ada di dunia ini. Ya, dan akhirnya saya menemukan An-Najm ya di ayatnya yang surat yang ke-53 ayatnya ya bahwasanya di Gusti Allah itu yang ya manusia itu apa namanya perempuan itu berpasang-pasangan ya. Laki-laki dan perempuan kata sekitar 19 tahun saya itu ya. Saya belum pernah apa namanya itu ya belum pernah menikah. Tetapi saya di saat saya pelajari, saya mencari Bapak Ibu Saudara, saya mencari ini seingat saya ini, saya mencari yang ada apa namanya, yang ada bahasa Indonesianya ini dulu dari dulu ini ya, dari dulu ini saya apa namanya, saya dapat, akhirnya saya belajar Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari sini, akhirnya saya temukan di surat An-Najm ya, ya. Di surat 53 ayatnya 45. Tuhan itu Gusti Allah itu menciptakan perempuan dan laki-laki itu berpasang-pasangan. Di titik itu saya semakin menyadari bahwa saya semakin lama nanti ngunduri tua, ngunduri muda, saya harus menikah dan saya harus imani ayat ini. Dan selanjutnya saya baca lagi Bapak Saudara, jujur aja saya menemukan di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 223. Di situ dikatakan ya kita ini perempuan laki-laki itu ya memperlakukan istri ya itu seperti apa namanya itu tempat kamu itu bercocok tanam ya, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana engkau mau ya, sebagaimana engkau itu apa namanya kehendaki ya. Di titik itu Bapak Saudara ya saya juga loh kok seperti ini apa namanya memperlakukan apa namanya pasangan atau memperlakukan istri khususnya ya itu harus seperti apa namanya seperti bercocok tanam semaunya sendiri atau sekehendaknya pasangan apa dari apa laki-laki itu sendiri. Dan di titik itu Bapak Saudara, saya tetap semakin mencari lagi ayat-ayat yang lain dan salah satunya saya temukan Bapak Saudara di ayatnya surat apa namanya itu surat An-Nisa Bapak Saudara. Surat yang keempat ayatnya yang ketiga seingat saya pada waktu itu Bapak Saudara. Di situ dikatakan bagian B dikatakan
kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4, dan ya, ataupun lebih, ya. Saya ingat saya pada waktu itu, Pak Saudara. Dan di titik itu, Pak Saudara, saya jujur menjadi tidak enak di dalam hati kecil saya. Di dalam hati kecil saya nggak enak, Pak Saudara. Karena apa? Karena saya lihat dari yang menurunkan saya, bapak saya istrinya 1, ya. Bule pale saya istrinya 1, saudara-saudara. Dan di situ saya lihat keluarganya baik-baik, harmonis-harmonis, bahkan melakukan apa yang diperintahkan agama itu dia lakukan, Pak Saudara. Di titik saya melihat ya kaca atau melihat cermin dari keluarga saya, jujur aja Pak Saudara. Di situ saya semakin bertanda tanya. Saya semakin bertanya-tanya, Pak Saudara. Ini betul tidak kitab ini tertulis sedemikian rupa? Ini betul tidak kemauan Tuhan, kemauan Gusti Allah terhadap saya sebagai umatnya, ya. Tapi di saat saya kaji lagi, di saat saya belajar lagi di ayat-ayat yang lain, sebetulnya masih banyak Bapak Saudara ayat-ayat yang saya temukan. Tetapi pada sore petang ini saya tidak mau kupas di titik ini, Bapak Saudara. Itu banyak yang menguatkan saya untuk ada alasan kenapa saya harus mencari kebenaran, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di titik dari 3 ayat itu, Bapak Saudara, hati saya ini, Bapak Saudara, menjadi gelisah. Hati saya ini menjadi ragu, Bapak Saudara. Karena apa, Bapak Saudara? Ternyata yang saya baca ini, ya, saya juga survei para perempuan-perempuan, para ibu-ibu, Bapak Saudara. Kenapa saya survei, Bapak Saudara? Karena saya sadari di dalam hati saya, di kemudian hari saya harus menikah. Di kemudian hari saya harus punya pasangan yang seyogyanya, minim-minimnya saya memperlakukan pasangan saya ini seperti keluarga besar saya. Ya, karena saya dimasukkan di salah satu pendidikan agama tersebut. Bukan karena orang tua saya ini tidak bisa memberi makan saya, Saudara. Bukan karena keluarga besar simbah saya ini kekurangan untuk memberi makan saya. Tetapi betul-betul mempersiapkan saya agar supaya saya ini bisa melanjutkan, saya ini bisa memperjuangkan terah keluarga besar. Ya, simbah saya, Simbah Yai Marbun, ya Hisam Samsi bapak saya ini untuk melanjutkan terah tersebut, Bapak Saudara, dan dibekali dengan ilmu agama yang menurut keluarga saya ini yang terbaik. Di titik itu, Bapak Saudara, saya survei, saya tanya beberapa perempuan yang sudah menikah, Bapak Saudara. Entah itu yang di madu, entah itu yang di apa ya namanya, ya kalau perempuan itu diduakan itu, saya tanya. Saya tanya yang belum diduakan, ya. Kalau ibu diduakan punya istri lagi, perasaannya bagaimana? Ya, yang belum diduakan itu loh Bapak Ibu Saudara. Dia katakan saya nggak mau. Ya belum diduakan dia merasa nggak mau, Pak Saudara. Tapi kalau diperlakukan seperti tanah cocok tanam ini juga nggak tahu, Pak Saudara. Dan saya temukan juga, Pak Saudara, orang yang di madu, Pak Saudara. Saya tanya, Pak Saudara, kenapa ibu mau di madu? Jawabannya sangat lugas dan sangat membuka pikiran saya kebenaran tersebut, Pak Saudara. Dia katakan, ya, karena saya terhimpit dengan ekonomi, karena saya butuh ekonomi, makanya yang membuat saya mau di madu, mau dipek bojo begitu, mau dinikahi siri begitu. Dia mampu, dia merasa percaya bahwa pasangan laki-laki itu dia mampu untuk memberi nafkah, bahkan berlebih, Pak Saudara. Tetapi saya tanya, sejujurnya ibu, perasaannya sebetulnya mau atau tidak jikalau ibu itu mampu? Dia katakan sebetulnya saya nggak mau. Di titik itu Bapak Ibu Saudara, saya semakin semangat lagi untuk bertanya. Karena saya di titik itu sudah mulai kepengen tahu Bapak Ibu Saudara, mencari hal yang benar Bapak Ibu Saudara. Di titik itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Akhirnya
saya beranikan diri untuk memutuskan bahwa saya tidak lanjutkan pelajaran yang ada atau kitab-kitab yang ada di situ, tidak mulai itu tidak saya pelajari, Bapak Saudara. Dan jujur, Bapak Saudara, semenjak saya survei itu dan saya tahu kebenaran yang ada di lapangan itu tidak bertentangan dengan kebenaran realita yang ada juga, Bapak Saudara, membuat iman saya ini goyah, Bapak Saudara. Iman saya ini ragu, Bapak Saudara, untuk mengimani yang saya imani dari kecil, Bapak Saudara. Saya ragu, Bapak Saudara. Dan saya putuskan, ya, beberapa bulan kemudian, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya putuskan, saya tinggalkan agama Muslim, saya tinggalkan agama Islam, saya tinggalkan agama keturunan dari nenek moyang saya, Bapak Saudara, dari bapak saya, Bapak Saudara, saya tinggalkan, Bapak Saudara. Dan di titik itu, Bapak Saudara, saya berbarengan dengan saya lanjutkan, saya beranikan diri untuk menikah. Saya menikah usia 23-24 tahun, Bapak Saudara. Saya menikah, Bapak Saudara. Dan di saat saya menikah, Bapak Saudara, ya, saat saya menikah, saya juga agak ragu, Bapak Saudara. Kenapa? Karena yang saya nikahi ini, Bapak Saudara, ternyata seiman dengan saya pada waktu itu, Bapak Saudara. Kenapa saya ragu, Bapak Saudara? Karena patah Jawa bilang dikatakan, ya, garwo, bojo, pasangan itu garwo. Garwo si grahing nyowo. Jodoh itu si grahing nyowo. Separuh nyawa saya, separuh pasangan saya. Di titik lain, saya juga tetap jalan karena pemahaman yang saya dapat dari ayat yang tidak perlu saya tafsirkan itu tadi yang sudah saya bacakan. Diibaratkan bercocok tanam. Itu yang membuat saya tetap maju, Pak Saudara. Di saat saya maju, saya agak ragu, Pak Saudara. Segera nyawa itu dari Tuhan, jodoh itu dari Tuhan. Akhirnya saya stagnasi. Saya tetap pelajari kekristenan. Saya pelajari saya pelajari kitab suci orang Kristen itu, Bapak Saudara. Kenapa saya pelajari, Pak Saudara? Karena sebelum saya menikah, Bapak Saudara, ya, sebelum saya menikah, tadi saya loncat sedikit, ya, saya berusaha, saya ragu. Di saat saya cari kebenaran itu, saya berusaha keras mencari kebenaran di mana tempat yang saya rusak, seperti gereja yang saya rusak, seperti orang-orang yang nyanyi-nyanyi di rumah-rumah itu saya datangi. Gereja, maaf kata pada waktu itu saya masih potongannya nggak gadek lah kira-kira seperti itu, masih kayak begajul, masih gondrong, masih nggak jelas, pakaiannya sobek-sobek atau bahkan maaf kata ya nggak memper lah, tidak seperti orang baik. Dan akhirnya mungkin karena saya perawaan saya mungkin nggak gadek atau mungkin ya nggak pantas lah kepengen bertobat kira-kira seperti itu, saya datang ke ke tempat ibadah orang Kristen, saya datang beberapa itu dan semuanya ya beberapa itu mungkin ragu kalau saya mau bertobat. Dan akhirnya saya juga pergi ke tempat orang keluarga yang percaya kepada Tuhan yang buat nyanyi-nyanyi itu juga beberapa ragu. Tetapi ada satu keluarga yang saya datang ke situ juga hampir ragu-ragu, tetapi saya punya permohonan dari keluarga tersebut, dari bapak dan ibu tersebut, jikalau diizinkan, saya tidak belajar di sini nggak apa-apa, tapi saya minta tolong pinjami saya kitabnya orang Kristen. Saya bilang begitu. Dan puji nama Tuhan pada waktu itu, puji syukur saya dipinjami, Mbak Zara. Saya dipinjami ya kitabnya sekecil ini. Ya, mungkin bisa jadi lebih kecil lagi. Saya ingat saya ya kayak gini tapi kecil. Agak kecil ya, agak kecil tapi agak usang, sudah sobek-sobek begini juga. Ya, saya baca. Akhirnya saya belajar. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan. Saya belajar sebelum menikah itu tadi waktu saya goyah tadi. Sampai saya menikah saya juga belajar, Pak Sarah. Dan akhirnya saya kaget. Ya, di kitab-kitab tersebut dikatakan di dalam kitab Kolose, di dalam kitab di dalam kitab 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal yang kedua ya, ayatnya yang
Yang ke-10 dikatakan, aku dulu ini bukan umat Tuhan. Bukan umat Tuhan. Ya, sekarang umat Tuhan. Karena apa? Karena di ayatnya yang ke-23 dari 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya 23. Karena saya dulu ini dilahirkan, ya dilahirkan dari benih yang fana. Dilahirkan tidak dari bangsa Israel. Ya, dilahirkan dari orang keturunan dari orang Indonesia. Bapak saya, ya. Ya. Dan akhirnya saya ini bisa mengenal Tuhan. Ya. Karena saya dilahirkan dari benih yang fana. Ya. Makanya saya ini bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi di saat saya ini percaya dengan firman Tuhan, saya ini umat pilihan Tuhan. Di saat saya umat pilihan Tuhan, Bapak Saudara, di ayatnya yang ke-9, 1 Petrus pasalnya yang kedua, saya ini umat rajani, umat pilihan Allah, umat yang kudus, Bapak Saudara, di ayatnya yang ke-9 bagian A. Tetapi di saat saya baca di ayatnya yang B, di situ dikatakan untuk perbuatan-perbuatan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, Bapak Saudara, tetapi tidak yang kecil. Di titik itu, Bapak Saudara, saya semakin berani mempelajari ya kitabnya orang Kristen, Bapak Saudara. Saya berani, Bapak Saudara. Dan di titik itu, Bapak Saudara, saya semakin banyak dikuatkan satu kebenaran firman Tuhan. Salah satunya, Bapak Saudara, dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 dan 6. Ya, kalau di ayatnya yang pertama dikatakan, ya, jadilah kuat oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, tidak yang lain, Bapak Saudara, tidak yang lain. Dan akhirnya di dalam ya 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, di saat aku ada pengharapan yang daripada Tuhan, harus ada keberanian. Di saat ada keberanian, di ayatnya yang ke-13 dikatakan, disingkapkan kebenaran-kebenaran Tuhan itu terhadap saya. Singkat cerita, Bapak Saudara, saya semakin mencintai kebenaran-kebenaran dan saya semakin belajar. Saya belajar, Bapak Saudara. Ya, dari perjanjian lama, ya dari kejadian, walaupun maaf kata, ya biasa saya belajar dari kitab yang dulu saya nggak ngerti. Ini juga nggak, saya ngerti cuman bosen bahasanya urut-urut banyak-banyak begitu, Pak Saudara. Tetapi di saat saya ini disingkapkan, ya disingkapkan oleh Tuhan, saya harus ada keberanian. Di saat ada keberanian, Pak Saudara, ya saya ini ya bisa menilai saya dulu tidak umat Allah, sekarang umat Allah. Di saat umat Allah saya bisa memahami karena dasarnya saya ini dilahirkan dari benih yang fana. Di saat saya ini mendapat kasih karunia Tuhan, saya menjadi percaya kepada Tuhan. Saya ini umat ya pilihan Allah, imamat yang rajani, ya umat pilihan Allah. Untuk apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya saya harus tetap percaya kepada Tuhan. Di titik itu, Bapak Saudara, saya beranikan diri untuk memutuskan, saya tinggalkan agama saya yang dulu, Pak Saudara. Saya tinggalkan agama Islam pada waktu itu. Dan akhirnya saya menjadi pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus Kristus, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, setelah saya percaya kepada Tuhan, tantangan demi tantangan, Bapak Saudara. Ya, tantangan yang pertama tentunya, Bapak Saudara, orang tua saya yang melahirkan saya. Ya. Tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, banyak yang meninggalkan saya, atau bahkan di tempat kelahiran saya pun, Mbak Saudara, saya menyanyi-nyanyi di daerah tempat saya pun di situ, saya juga tidak diizinkan, Mbak Saudara. Dan saya nggak mau bahas ini, saya bahas bahwa di saat saya ini, ya, mendapat pertentangan dari keluarga besar saya, dari bapak ibu saya, Mbak Saudara. Di situ saya ada diajukan ada beberapa pilihan, ada 2. Yang pertama, di saat saya disuruh memilih, kalau kamu masih menjadi keluarga besar kita, keluarga bapak saya, keluarga besar kami, saya harus jangan percaya kepada agama yang lain kecuali agama yang sudah ada turun-temurun itu. Kalau kamu pengen tetap membawa agama itu, kamu tinggalkan tempat ini. Ya, tinggalkan keluarga besar ini.
Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, saya pilih nomor yang kedua, saudara. Saya ada keberanian untuk pilih itu, saudara. Dan akhirnya saya pilih itu, dan akhirnya saya harus tinggalkan tempat di mana orang tua saya ada. Di mana Bumi Pertiwi, kampung di mana saya dilahirkan, di situ saya dengan legowo. Saya ada keberanian. Dengan kerendahan hati saya sampaikan, mohon maaf Bapak, saya tinggalkan tempat ini. Dan mohon dengan hormat, saya mencari kebenaran. Kebenaran itu yang harus saya ikuti. Singkat cerita, Pak Saudara, saya berpisah dengan orang tua saya, Pak Saudara. 9-10 tahun lamanya. Tapi sebelum saya berpisah, suatu ketika Bapak bisa melihat kebenaran. Dan di saat melihat kebenaran, saya tidak percaya kebenaran firman Tuhan itu yang membuat selamat, yang memberi keselamatan kepada Bapak dan Ibu. Di titik itu, Pak Saudara, 9-10 tahun saya alami tantangan demi tantangan, Pak Saudara. Tantangan demi tantangan yang saya hadapi. Ya, saya pindah satu dusun ke dusun yang lain. Saya dusun satu dengan dusun yang lain, bahkan berpuluh-puluh kali, Pak Saudara, berpuluh kali, Pak Saudara, saya alami. Dan akhirnya saya pada sore hari ini, petang ini tidak menyampaikan yang lain-lain. Saya tantangan demi tantangan ini akhirnya membuat saya ini semakin semangat lagi menerima kepada Yesus. Saya menjadi pengikut Kristus yang harus sebagaimana Tuhan mau. Karena di saat saya menghadapi itu, saya diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya baca sendiri, Pak Saudara. Ya, di saat engkau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Dan di saat memikul salib, kamu diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepadaku memikul salib dan percaya kepadaku diselamatkan. Itu saya pegang. Bukan karena memikul salib itu diarak keliling kampung dipermalukan. No, tidak, saudara. Saya mendapat penyerahan yang daripada Tuhan pada waktu itu, saudara. Ya, barang siapa yang memikul salib itu, ya memikul penderitaan, salah satunya tidak diterima oleh keluarga. Salah satunya tidak diterima dari lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu saya semakin mantap, semakin percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang saya kenal Yesus Kristus itu adalah betul-betul Tuhan yang benar, Pak Bicara. Tidak hanya Tuhan yang hanya saya kenal dari atas, wabar ya. Tidak hanya Tuhan maha besar saja, tetapi tidak pernah saya rasakan. Wujudnya aja tidak, ya tidak pernah saya rasakan, ya. Haleluya. Itu yang membuat semangat saya, Pak Bicara. Dan saya tetap percaya. Di saat engkau memikul salib, diselamatkan. Pengertian saya itu kalau diselamatkan mati, kalau percaya kepada Yesus, atau mati itu baru masuk surga, itu yang disebut selamatkan. Tetapi melalui disingkapkan, 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya ke-13 tadi, disingkapkan, yang menyingkapkan hanya Yesus Kristus mendapat pengertian yang benar. Perhatikan, Pak Saudara, mendapat pengertian yang benar. Di saat saya mendapat pengertian yang benar, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan. Diselamatkan artinya yang dulunya benci, yang dulunya merusak, yang dulunya tidak percaya seperti saya menjadi percaya, yang dulunya merusak sekarang menjadi tidak merusak, yang dulunya membenci sekarang mengasihi, yang dulunya tidak suka seperti keluarga sebesar saya ini, Bapak Saudara, sekarang mencari kebenaran dan akhirnya menemukan. Dibuktikan, Bapak Saudara. Cerita 10 tahun kemudian, saya wujudkan perilaku-perilaku bejat saya. Perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan saya ini beragama. Yang tidak mencerminkan saya ini menjadi umat Gusti Allah. Dan saya cerminkan bahwa saya jangan sampai mempermalukan Yesus Kristus. Di titik itu, Pak Saudara, saya buktikan perilaku-perilaku yang tidak baik. Perilaku-perilaku yang kurang baik. Perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tinggalkan semua. Dan singkat cerita, 9-10 tahun orang tua saya ini mencari saya. Dan akhirnya beliau sampaikan, Nang, saya lihat kamu itu betul-betul berubah. Betul-betul tidak ada kebencian di saat diusir pada waktu itu. Tak anggap anak sama saya. Tidak saya anggap anak sekalipun. Tidak ada tidak ada kebencian. Di titik itu, Pak Saudara, di saat orang tua saya ya sudah berkata sedemikian rupa, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, saya lega, Pak Saudara.
Saya berusaha keras untuk mengunjungi bapak, orang tua saya, keluarga saya, Pak Saudara. Di titik tersebut, Bapak Saudara, akhirnya kebenaran itu ya nyantol, kebenaran firman Tuhan ini ya nancap ke hati orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya ini percaya kepada Tuhan yang menciptakan khalik langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama saya buktikan bahwa di saat saya ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya ada perubahan yang dahsyat. Ada perubahan keberanian di mana tidak hanya aku percaya kepada Tuhan, aku diberkati secara materi, diberkati secara rupiah, Pak Saudara. Tidak. Di saat saya percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang aku miliki diizinkan Tuhan. Itu bentuk salah satu salib, harus hilang semua. Harus bergeser semua, Pak Saudara. Tetapi saya tetap percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun maaf kata saya tidak punya sekalipun, aku tetap percaya kepada Tuhan yang menciptakan khalik langit dan bumi. Di titik itu, Pak Saudara, dibukakan pintu-pintu pertobatan, dan akhirnya saya masih ingat betul, Bapak Saudara, di dalam perjalanan kisah saya ini ada mujizat yang sangat banyak terjadi dalam hidup saya. Tetapi pada petang sore ini, Pak Saudara, di saat saya mengimani kepada Yesus Kristus, saya mendapat anugerah yang daripada Tuhan. Di saat saya mendapat anugerah yang daripada Tuhan, kebenaran ada, masuk di dalam hidup saya, lahir di dalam hidup saya. Akhirnya saya diberi semangat oleh Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan saya aplikasikan di dalam kehidupan saya. Bahkan tidak sedikit yang saya jumpai. Saya beritakan kebenaran firman Tuhan dan anugerah Tuhan. Bapak saya ini saya baptis, masuk ke baptisan yang ke-27 kalau nggak salah ya. 27 karena 2021 awal kemarin kami baptisan yang ke-29. Kalau Bapak kalau nggak salah 27 ya. Itu minta dibantu Pak Preson, Pak Pak admin minta tolong baptisan tadi ya, bapak-bapak tadi yang disiram air itu bukan mandi, karena bapak menerima Yesus itu kurang lebih usia 87 ya. Itu minta dibantu dibukakan. Haleluya. Ya, sebentar ya Pak. Kita minta dibantu dulu ini. Kita share screen dulu ya. Iya. Haleluya. Iya. Iya ya Pak, sama saya lanjutkan ya Pak ya. Haleluya. Ya, silakan. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi pada malam hari ini ya, petang menjelang malam ini ya. Ya, ditampilkan nggak apa-apa Pak. Petang menjelang malam ini kalau kita ini disingkapkan oleh Tuhan, itu tantangan. Iya ya, monggo Pak. Iya, lanjutkan aja Pak. Nanti sambil kita siapkan monggo, dulu Pak. ini. Ya lanjutkan ini. Aja. Ini. Iya. Jadi di saat disingkapkan seperti yang saya sampaikan tadi, 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12-13. Ada keberanian, itu pasti disingkapkan. Ini yang menjadi kunci. Ya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan atau bahkan belum percaya kepada Tuhan, ya, tidak ada keberanian. Makanya seperti ini, ya. Ini saya baptis, Bapak Saudara. Ini ada kesempatan yang Tuhan sangat luar biasa ini. Baptis ini saya baptis. Karena beliau maaf kata kondisinya, ya, mau saya masukkan di kolam air, ya, di kolam air tidak memungkinkan, di kolam renang nggak memungkinkan, akhirnya di bak ini saya siram, satunya lagi next lagi Pak, itu yang saya siram pakai pakai gayung itu ya. Haleluya. Itu ya gayung. Terus Pak, next Pak, ini Bapak saya baptis ini, terus next lagi. Haleluya. Ya, sebentar Pak, sebentar. Next lagi. Iya, siap Pak. Nah, ini Pak, iya Pak. Ini acara pelepasan Pak. Bapak ternyata ya
sebelum saya baptis, ini punya jimat-jimat. Waktu kecil saya masih ingat betul bahwa Bapak ini suka topo, semedi. Bapak itu semedi. Ya, semedi karena orang Jawa, beliau itu semedi kelahiran tahun 1932, Bapak. Semedi di gua-gua. Akhirnya banyak memiliki jimat-jimat. Ya, next lagi itu saya bakar. Jimat-jimatnya bentuknya seperti ini. Coba ya, next lagi, Pak. Nah, itu saya bakar itu. Jimat-jimatnya. Haleluya. Next lagi, Pak. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sudah ada Pak di Next layar? lagi, Pak. Ya ini terima kasih. Ini anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Pak? Sudah Pak? Ya. Ini Ya. Ya, teman-teman sebentar ya, ini narasumber sedang apa? Sinyalnya sedang tidak stabil. Ya, kita coba sambungkan dulu karena memang ini sedang cuaca agak hujan ya, jadi sinyal agak terganggu. Ya, kita coba hubungkan kembali dulu dengan narasumber supaya bisa segera masuk dan bisa terhubung dengan kita supaya bisa melanjutkan kesaksian. Jadi memang begitulah, manusia punya rencana yang bermacam-macam di dalam hidup ini. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih kuat. Ya, kita coba hubungkan kembali dulu dengan narasumber. Ya, dikeluarkan dulu kalau ini tidak bisa karena jaringan. Ya, manusia memang punya rencana yang bermacam-macam. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih penting daripada sebuah cita-cita. Karena Pak Dahlan, Pak Karmidi ya yang sekarang dikenal dengan panggilan Petrus, itu adalah orang yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Jadi tentu memang tidak mudah untuk beralih atau meninggalkan imannya. Tapi Tuhan itu, kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada semua yang dipikirkan manusia. Karena tentu sulit untuk merenungkan kenapa beliau bisa beralih. Kenapa beliau bisa pindah, kenapa beliau bisa meninggalkan imannya yang sebelumnya. Padahal di dalam menjalankan iman sebelumnya, Pak Petrus juga dengan kegiatan-kegiatan yang dibuktikan bahwa dia sangat mencintai imannya yang sebelumnya. Bahkan beberapa kali dia melakukan kekerasan, yaitu dengan membakar, dengan melakukan perusakan properti gereja. Ya, coba dimasukkan kembali itu kalau sudah ada. Ya. Bentar ya teman-teman, ini kelihatannya sinyal agak. Ya. dipateni data nih. Pak Petrus, bisa dengar saya? Iya, halo, iya Pak. Iya Pak. Ini di sini apa namanya dibuka dulu Pak. Kabutnya turun Pak. Jadi sinyalnya tiba-tiba putus ini. Oh, enggak. Ya kabutnya turun ini Pak. Ya, sinyal lagi agak kurang mendukung. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Iya. Haleluya. Ya ini Bapak Ibu Saudara, ini tantangan yang tadi sudah kita nggak ketemu sama orang tua saya, akhirnya saya baptis Bapak Saudara. Ini tantangan yang kedua Bapak Saudara. Tantangan kedua ini orang yang yang diranjang di rumah sakit ini Bapak Saudara. Itu saya pada waktu itu kami punya masalah yang besar sebetulnya. Pada waktu itu ini tahun
2018 kalau nggak 19, Bapak Saudara. Menjadi orang percaya kepada Tuhan ada tantangan yang dahsyat. Ini salah satunya, Bapak Saudara. Tantangan yang dahsyat menurut kita atau menurut cara umum, Bapak Saudara. Mau minta apa, belum diberi, beberapa tahun baru diberi. Kira-kira seperti itu salah satunya saja. Tetapi di saat pada waktu saya ditangisi anak, Bapak Saudara. Ya, anak saya itu yang kuliah itu membutuhkan laptop. Ya, saya ada berkat Tuhan 6 juta pada waktu itu. Ya, di saat 6 juta ini saya melayani orang ini yang di tengah duduk ini, dia sakit, Bapak Saudara. Tiba-tiba hari saya ditangisi anak saya untuk membeli laptop, akhirnya saya pergi ke kota. Ke kota Semarang. Saya pergi ke salah satu mall, mau melihat harganya yang paling cukup atau yang murah itu kira-kira dana saya itu cukup atau tidak. Tetapi pada waktu itu saya belum ngomong sama anak saya. Saya pergi ke sana sama istri saya, singkat cerita, dana 6 juta itu cukup, Bapak Saudara. Cukup, lalu saya pulang lagi karena jarak dari kota tersebut ke rumah membutuhkan waktu 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Saya 20 menit lagi sampai di rumah, Saudara. Tetapi tiba-tiba saya atau kami ini dihubungi sama keluarga yang sakit ini. Saya diminta untuk mendoakan agar supaya minimal ada kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit ini. Akhirnya sudah sampai rumah sakit. Singkat cerita, Bapak Saudara, orang tersebut sangat membutuhkan pendampingan pelayanan, membutuhkan tindakan medis, dan akhirnya keluarga ini juga keluarga yang maaf kata dulunya dari seiman dengan kita, kira-kira gitu. Tetapi dalam beberapa tahun yang sudah lewat itu kami layani, Bapak Saudara, dan akhirnya ini keluarga-keluarganya juga maaf kata pada waktu itu tidak terlalu peduli. Akhirnya kami yang ambil posisi untuk belajar bertanggung jawab untuk mendampingi keluarga ini. Singkat cerita, saya tidak jadi pulang ke rumah, saya langsung kembali lagi pergi ke rumah sakit untuk mendampingi ini. Singkat cerita, Bapak Saudara, keluarga ini ditolong oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan melalui apa yang dihadapi, apa yang yang dialami di rumah sakit ini. Butuh dana yang besar, ini kurang lebih sekitar 29 juta sekian, itu hampir 30, Saudara. Ditolong oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan, Pak Saudara. Dan akhirnya kesehatannya menurun, pindah lagi ke rumah sakit yang dirujuk, juga membutuhkan dana yang besar pula, Pak Saudara. Sekitar 28 juta sekian, hampir 29, Pak Saudara. Juga ditolong oleh Tuhan, Pak Saudara. Tetapi di titik itu saya ada keberanian untuk tetap mendampingi. Setelah saya mendampingi pada waktu itu keluarga ini belum saya baptis, Pak Saudara. Dan next gambarnya yang satunya, Pak, yang saya pakaian oranye tadi, ya jangan ini, yang oranye tadi, lagi Pak. Yang tadi yang di rumah sakit tadi saya baptis tadi di rumah sakit itu. Nah, lagi Pak. Iya, ini Yop. Di titik saya beranikan diri di dalam roh saya, ini harus saya buktikan dengan baptisan. Ini saya belikan aqua harga Rp500 kalau nggak 1.000 itu. Saya baptis di tempat perawatan, Mbak Zara. Dan haleluya. Setelah saya baptis ini kurang lebih beberapa satu minggu kalau nggak satu minggu ya Bu Peter. 1 minggu kemudian dipanggil Tuhan, Mbak Zara. Ini saya baptis, Mbak Zara. Artinya ini menurut saya perjuangan yang besar di saat saya kepingin menjadi orang yang percaya kepada Kristus yang benar. Saya kepingin merebut jiwa-jiwa.
Saya mau bahwa prajurit yang baik tidak memusingkan penghidupannya. Walaupun pada waktu itu saya butuh laptop, Bapak Saudara. Akhirnya dana 6 juta itu saya habis, Bapak Saudara, untuk mendampingi jiwa yang kami rebut dari kegelapan ini, Bapak Saudara. Singkat cerita, Bapak Saudara, akhirnya pertolongan Tuhan juga terjadi, Bapak Saudara. Suatu ketika, singkat cerita, ya, saya juga ditolong oleh Tuhan tanpa saya membayar 1 rupiah pun. Saya dikirim laptop oleh seseorang yang dipakai oleh Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus, itu tantangan besar buat saya atau kita sekalian. Tapi merujuk dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke 5 dan 6. Kalau kita merebut dengan iman percaya kita ini, agar supaya kita ini bisa bertumbuh, berbuah, buahnya tetap, kita harus tidak memusingkan penghidupan kita. Next Pak, yang sampah tadi Pak, ini visi atau misi yang kami lakukan. Ya, ini sampah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gerakan misi kami menangani sampah, Bapak Saudara. Menangani sampah ini Bapak Ibu Saudara juga perjuangan yang besar yang harus saya lakukan, karena ini visi yang daripada Tuhan, jawaban Tuhan. Agar supaya gereja Tuhan setiap kita, bukan gedung yang saya maksud di sini, apalagi sudah ada gedung, apalagi sudah ada orang yang percaya di situ. Pengikut Kristus, jawaban satu-satunya di muka bumi ini, apapun yang jadi masalah. Ini misi yang diberikan Tuhan untuk kami, Bapak Saudara. Suatu ketika dusun yang kami ada, Bapak Saudara, membutuhkan pengeksekusian sampah, Bapak Saudara, dikarenakan non-profit tidak ada dananya, Bapak Saudara. Di sini tidak ada yang mau. Dan akhirnya kami salah satu gereja. Kami satu-satunya gereja yang ada di mana kami tinggal, Bapak Saudara. Kami ambil alih. Ya, kami ambil alih, kami jadikan sampah ini menjadi misi pelayanan kami. Dan akhirnya kami mendapat hikmat. Sampah kita pilah-pilah karena non-profit, Bapak Saudara. Ya, next lagi ya, kami pilah-pilah dan akhirnya ya, anugerah Tuhan kami bisa selesaikan sampah ini, bisa di dusun yang kami tinggal ini sudah 3 tahun terakhir ini, tapi kami lakukan ini di beberapa desa yang lain kami sudah 10 tahun terakhir ini. Ya, next Pak, next lagi Pak. Haleluya. Haleluya. Ini salah satu kreasi, Bapak Saudara. Lihat tadi Pak, salah satu kreasi. Ini sampah, Bapak Saudara. Kenapa ini saya tampilkan, saya perlihatkan. Ini dari hasil sampah masyarakat yang kita kumpulkan 1 truk itu. Saya pilah-pilah, ada yang kita rosokkan, ada yang kita buat kreasi. Salah satunya ini. Kreasi ini kita bisa buat yang di dinding ini, Bapak Saudara. Ini juga sampah. Yang digambar ini juga sampah, Bapak Saudara. Ini bentuk perwujudan dengan jiwa-jiwa, Bapak Saudara. Saya mengibaratkan saya dulu sampah masyarakat. Yang tinggal di masyarakat, yang tinggal di pertelon, yang tinggal di masyarakat, saya sering mengganggu, saya sering merusak. Tidak mencerminkan orang yang beragama, Bapak Saudara. Walaupun saya punya agama, saya anggap agama saya itu betul. Tapi cerminan yang saya alami itu tidak cerminan yang umat yang beragama, Bapak Saudara. Di titik itu, Bapak Saudara, inilah panggilan saya. Ya, di dalam misi yang kami lakukan, Bapak Saudara. Salah satunya tadi apa? Sampah. Yang kedua, ini buat kreasi. Saya namani kreasi seni rajut, Bapak Saudara ya. Itu salah satunya. Yang kedua bisa saya bentuk seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, tas seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Saya buat tas ataupun yang lain, Bapak Saudara. Ya, seperti ini ya. Artinya apa, Bapak Saudara? Saya tantangan tersebut saya hadapi dan saya lakukan sampai saat ini. Ya, kami juga punya misi untuk antar jemput anak sekolah ya. Anak-anak sekolah dan untuk mempersiapkan teman-teman yang sangat memerlukan usaha, kami siap memfasilitasi untuk bersama-sama kita doakan, kita bergumul agar supaya kita ini dilengkapi oleh Tuhan. Sementara seperti itu,
karena waktu, ya sekali lagi saya sampaikan, saya juga merasakan mustahil jikalau saya menggunakan otak saya yang sekepal ini ada di sini. Kalau saya dulu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan anugerah Tuhan melalui pengalaman, melalui penyingkapan firman Tuhan yang ada di dalam pikiran saya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ada keberanian. Di saat saya ada keberanian, saya tidak memusingkan apa yang kami hadapi. Dan akhirnya saya berkarya di dalam ambil bagian pelayanan di ladang Tuhan dimanapun berada. Dan akhirnya terima kasih banyak, dukung dan doakan kami. Direncanakan kami akhir tahun ini, masih ada beberapa hari ini, kami mau membaptis ya 2 jiwa lagi, ya mau kita persembahkan kepada Tuhan agar supaya apa? Menjadi generasi penerus, generasi penuntas, generasi yang takut akan Tuhan, yang berani memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun berada. Harapan saya sebelum Desember akhir ini saya bisa baptis 2 jiwa. Ya, doakan kami karena waktunya Gusti Yesus Kristus memberkahi. Terima kasih Bapak Pastor Yusuf Manubulu memberi kesempatan untuk kami untuk menyampaikan kesaksian di mana saya ini mengalami perjumpaan kebenaran, ya. Di saat saya ini meninggalkan Tuhan yang saya percayai, di saat saya ini meninggalkan agama, ya, yang saya gandrungi tetapi saya tinggalkan itu. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Haleluya, luar biasa. Bagaimana Pak Haleluya. Dahlan, ya, Pak Karmidi telah menceritakan apa yang telah terjadi, seperti yang sudah dikatakan bahwa berbeda apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, bagaimana kita sangat mencintai keyakinan kita sebelumnya, tapi ternyata Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan Tuhan membukakan kebenaran dan Tuhan membukakan sesuatu yang Pak Karmidi belum tahu sebelumnya. Bahkan beliau adalah orang yang pernah merusak properti gereja, dan itu dilakukan karena ketidakmengertian. Tapi setelah Tuhan Yesus datang di dalam hidupnya dan membuka selaput yang menutupi matanya, selaput yang menutupi selubung yang menutupi hidupnya dari Pak Karmidi, maka beliau bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sungguh luar biasa bagaimana ajaibnya kasih Tuhan. Walaupun Pak Karmidi adalah orang yang berlatar belakang yang pernah membenci Tuhan, pernah melakukan perusakan terhadap properti gereja. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi di sini terbukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah lautan kasih. Jadi Tuhan itu tidak marah-marah sama Pak Petrus karena kau sudah merusakkan gereja, rumah ibadah, orang-orang Kristen. Tuhan tidak punya kebencian, tidak punya kemarahan atau menganggap ini penista agama atau ini sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang jahat, penodaan atau penghujatan terhadap nama Tuhan Yesus. Tapi itulah Tuhan yang benar. Tuhan merangkul dan Tuhan menyatakan kasih-Nya sehingga Pak Petrus benar-benar mengalami suatu hidup yang baru, suatu hidup yang diubahkan. Bagaimana dengan Anda? Saya berdoa supaya kesaksian ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan, menyadarkan kita. Karena kita perlu sekali untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena tanpa Tuhan yang benar kita tidak bisa pergi ke surga, teman-teman. Jadi saya berdoa semoga atau kasih karunia Tuhan kiranya turun di dalam hidup teman-teman. Dan terima kasih buat Pak Petrus yang sudah membagikan satu kehidupan, satu kesaksian yang luar biasa. Doa kami buat Bapak, Tuhan pakai Bapak dengan luar biasa. Dan juga teman-teman yang diberkati, boleh dukung Pak Petrus yang sekarang ini dengan giat-giatnya, dengan penuh semangat, dengan roh yang menyala-nyala,
memberitakan Injil, bahkan kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan sampah itu dilakukan. Tujuannya apa? Supaya Injil bisa disampaikan kepada orang yang ada di sekitar situ. Ya, bukan karena Pak Petrus cinta sampah, tidak. Untuk apa sampah-sampah itu harus dibuang? Tapi karena Pak Petrus menjembatani, menggunakan kesempatan, sekalipun mungkin bagi orang-orang itu pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina, artinya pekerjaan yang tidak kurang elok di mata manusia yang normal, karena manusia yang normal kan menginginkan sesuatu yang berjauhan dengan sampah, kan? Begitu. Menginginkan suatu pekerjaan yang bersih-bersih, yang licin, yang di belakang meja kalau perlu pakai dasi dan jas. Tapi Pak Petrus ini melakukan sesuatu yang kita lihat begitu luar biasa. Dia mau melakukan itu, yang penting Injil bisa sampai kepada orang lain. Ya, itulah teman-teman, silakan didukung karena beliau orang yang punya tujuan yang mulia. Bagaimana Pak Petrus melakukan itu untuk jiwa-jiwa. Ya, dan doa kami juga buat teman-teman, Tuhan memberkati semuanya dan mencurahkan kasih karunia-Nya buat hidup semua yang ada di dalam link ini. Oke, kita berjumpa di program selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam kemenangan buat kita sekalian. Haleluya.